tanggal 25 Desember semua karena kasih kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang hadir, bahkan mungkin masih ada dalam perjalanan, percepat langkah mereka Tuhan, untuk kami boleh menikmati makanan yang lezat bagi roh kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kayaknya Aceh nggak boleh duduk deh. Seperti kemarin. Nggak boleh ke sana Aceh. Ya. Berdiri. Ya, puji nama Tuhan. Ya. Memang sebenarnya lagi khotbah itu ada sih lagunya dua, siapkan sesuai dengan firman Tuhan. Ada yang spektakuler saya rasakan saudara, karena sesungguhnya persiapan sangat minim ya. Tadi malam saya katakan Tuhan, secara fisik kan, sebenarnya kita itu mungkin fisik otak semua bekerja dalam seminggu terakhir ini. Ya, karena kita kan juga tetap berdoa, tetap ada berjaga-jaga, ya kan? Mungkin ada keluarga kita, orang tua kita yang lagi sakit atau bagaimana. Saudara, puji Tuhan, semuanya terlewati. Ada amin? Ya, kalau tiba-tiba terjadi sesuatu kan gitu kan, semua akan ternyata semua yang bertalian darah dengan jemaat GGP Philadelphia, yes, bisa semua menikmati Natal tadi malam yang luar biasa. Ya, kita buka Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kapanpun kita baca ini tetap hari ini. Ya, mau besok pun kita baca, mau tengah malam tetap hari ini. Nggak mungkin hari besok, nggak mungkin malam ini. Jadi hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, bersyukur sekali. Ya, tadi malam bagaimana Natal tadi malam? Ada yang sangat luar biasa. Ada makanannya yang basi? Ada sedikit, tapi semua nikmat toh? Ya, luar biasa, saya makan semua. Ya, sedikit itu. Biasanya mungkin itu sayurnya, tapi tadi malam kok jadi berbeda. Tapi untung masih ada menu yang lain, 2 macam lagi. Nah, itu saudara, masih ada pilihan yang lain. Jangan kita lihat yang jeleknya, tapi lihat yang enaknya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Gantimu dengan saya. Hari ini telah lahir bagiku juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Gantiku dengan namamu. Hari ini telah lahir bagi Ida juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ada amin? Puji Tuhan. Jangan pakai Ida, pakai namanya maksudnya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Saudara, ketika kita mendengarkan ya hari ulang tahun seseorang, kan ucapan syukur. Ucapan syukur yang ada ketika waktu Ibu Yulia ulang tahun, ya, dia memperingati hari kelahiran, ya kan? Kita bikin di mana Bu? Ya, ODGJ, ya, itu dia, saudara. Nah, bagaimana dengan hari lahir kita, saudara? Ketika Yesus lahir di hati kita, mungkin secara fisik kita lahir, saya sudah 50 juga, udah setengah abad. Pak John sudah udah masuk lansia, ya kan? Opung masih muda kayaknya Opung. Ya, ada Opa, maaf ya Opa, masih muda, paling ganteng nih Opa ini. Ya, puji Tuhan. Jadi hari ini telah lahir. Nah, kita sudah tahu bahwa hari ini lahir. Sebenarnya kalau mau dilihat bukan persis tanggal 25, ya. Tapi apapun itu, hari inilah hari peringatannya. Nah, bagaimana dengan kita saudara meresponi tentang hari kelahiran? Apakah dia sudah lahir di hati kita pribadi lepas pribadi? Ada amin? Ketika kita mengatakan aku sudah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Natal itu kan Yesus lahir. Yesus lahir di mana? Di hati kita. Dia datang, ya, dia datang ke dalam dunia
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengutus anaknya, saudara, yang satu-satunya. Kayak tadi malam ibu nih, hanya dia anakku Tuhan, satu-satunya gitu. Bayangkan saudara, walaupun actionnya tapi luar biasa. Ya, saya apresiasi, waktu saya nggak datang ya. Ya, luar biasa saudara. Ternyata pas hari hanya tunas remaja juga, itulah kita berdoa. Ya, puji nama Tuhan. Saudara, di sini kita melihat hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Katakan, Tuhan, lahirlah di hatiku. Aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan juru selamatku. Ketika kita sudah masuk di dalam rencana Tuhan, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita, itulah arti Natal yang sebenarnya. Jangan dari Natal ke Natal hidup kita tidak pernah berubah. Ya, jangan hanya hidup kita nafas Natal dan Paskah, ya kan? Natal dan Paskah, Natal rame, semangat, baju baru. Ntar Paskah lagi, ya kan? Sesudah itu menghilang dari peredaran. Tadi malam apa dikatakan saudara? Tetap datang di ibadah saudara. Karena apa? Ada juga di Ibrani 10 ayat 25, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Nah, kita akan lanjut terus saudara. Ya, saya hanya itu pembukaan saudara. Kapan tanggal lahir kita saudara? Pernah nggak kita menyadari bahwa kejadian kita begitu dahsyat? Apalagi kelahiran seorang juru selamat begitu sangat luar biasa, sehingga hampir mau dibunuh saudara. Bahkan untuk lahir aja dia susah, nggak tahu mau di mana tempatnya. Akhirnya semua menolak saudara, lahirlah di kandang domba. Kita lahir di rumah sakit yang mewah mungkin, ya zaman kita mungkin masih di rumah ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana? Sudah berapa umur saya sekarang? Sudah berapa umur kita saat ini saudara? Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan? Pujian tadi, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagimu selagi aku masih ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat di sini. Apakah hari Natal tahun ini membawa perubahan bagi kita saudara? Oke, Natal di tahun lalu aku mau berubah. Situ bulan 1 kumat lagi saudara. Ya, pas Natal tobat. Sudah itu tomat. Ya, kumat lagi saudara. Makanya sesudah ini puji Tuhan, corona sudah berlalu, kita katakan sudah berlalu saudara. Nanti kita akan mulai lagi komsel saudara. Kita akan mulai komsel komunitas Shell seperti yang dibawakan kemarin hambanya Bapak Johan. Kita akan ada perkumpulan, ada komunitas Shell. Disitulah nanti kita bisa bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Saya bangga lihat ibu-ibu GGP. Kalau komsel ibu hari Sabtu, ya mohon maaf ya untuk kaum imam, saya tidak ini ya. Siapapun yang dijadwal khotbah, walaupun kadang jangan saya bu, tapi lanjut juga gitu. Saudara sangat luar biasa, ya. Jadi untuk kaum ibu yang belum bisa aktif, itu kan online saudara. Kedepan mungkin kita buat online supaya lebih. Kemarin kita coba offline saudara, yang komsel bukan kita tapi anaknya saudara. Rame luar biasa. Ya, jadi kedepan mungkin sekali-sekali kita bisa bikin offline, tapi online juga kita sudah menikmati. Walaupun tadinya kita kurang menikmati kalau online saudara. Rasanya gimana gitu ya, hanya di kotak kecil gitu, di Google Meet. Tapi ternyata sekarang menikmati, kita bisa menikmati juga pujian penyembahan di situ saudara. Karena kita juga harus menyesuaikan diri dengan kondisi teknologi yang ada ini. Kalau kita mau katakan kita mau ketemu terus, sulit saudara. Apalagi dari sini ke Setu, Ibu Marbun di Setu, ya ada di mana lagi, Cituti ada di Bandung saudara. Beliau setia setiap Sabtu dia ikut. Nah kalau kita mau buat di rumah-rumah, kasihan saudara. Nah, jadi untuk ke depan ibu-ibu nggak ada alasan, tinggal duduk manis, isi kuota berapa giga itu dapat saudara. Dan demikian juga dengan kaum imam, kita bangkit bersama. Ada amin? Haleluya, ada amin katanya. Ibu-ibu dengar itu. Ya, saudara dikasihi Tuhan, ketika kita masuk di dalam karya keselamatan, ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, Yesus lahir di hati kita pasti membawa perubahan. Kita pindah dari dalam kerajaan gelap ke dalam terangnya yang ajaib. Kita pindah dari maut kepada hidup yang kekal.
Saudara, kenapa orang begitu sibuk dengan mencari kehidupan yang sementara? Karena pola pikir, saudara. Ketika hidup kita mau mencari yang kekal, persekutuan, doa malam, kebaktian itu menjadi gaya hidup, itu menjadi kesenangannya, saudara. Jadi kalau kita gereja sekali-sekali, baca firman sekali-sekali, saya melihat GBA ini, saudara. Kenapa? Kalau Bapak Ibu bisa lihat, saudara, setiap hari saya bikin love, bikin host bersama dengan Bu Winda. Karena ini perkara masa depan yang penuh harapan, saudara. Baca firman, kita buat grup-grupnya, saudara. Ada yang 2 pasal, ada yang 3 pasal, ada yang 5 pasal, saudara. Sekalipun kadang terlambat, kejar lagi. Karena ini bicara hidup yang kekal. Ada nilai-nilai kehidupan yang kita dapatkan di dalam pembacaan firman Tuhan itu, saudara. Jadi jangan anggap ya nantilah baca firman, masih ada waktu besok. Syukur-syukur. Saya punya suami, punya sepupu saya. "Ma, aku tinggal 10 lembar lagi nih, Ma. Sudah mau sampai Wahyu." Ternyata hari itu dia dipanggil Tuhan. Dia masih berangkat kerja dari rumah. Sampai setahun lebih istrinya gak bisa terima, saudara. Kenapa? Dia udah bilang, "Ma, 10 lembar lagi, saya udah mau habis nih." Saudara, dikasih Tuhan, kita tidak tahu apa yang terjadi. Baca firman Tuhan, baca Alkitab, pujian, penyembahan, doa. Ya, kalau Ibu Ning bilang doa malam, gak apa-apa, doa berkatnya aja gue datang. Ya, karena urusan kerja. Jadi datang aja, saudara. Mau saudara datang jam 8, kalau memang datangnya jam segitu, saudara. Doa malam itu kita sudah menemukan tempat yang sangat luar biasa. Yang tidak lagi, wah jam berapa nih? Ya, sana waktunya puji Tuhan. Itu pun Tuhan yang tunjukkan tempat itu, saudara. Tanpa pernah kita pikirkan. Itu hanya Roh Kudus yang bicara, saudara. Di sini loh tempatnya. Betapa luar biasanya Tuhan itu. Kita bersyukur pada saat ini, saudara. Ini belum masuk ke intinya, saudara. Ya, kita bersyukur. Kita buka dalam Ayub 23. Ini dia. Tadi saya hanya pembukaan untuk Natal. Ya, ini kok nggak ada sih ininya mengenai Natal gitu kan. Ya, sudah. Natal, Yesus lahir di hatimu, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah arti Natal yang sebenarnya. Ya, bukan karena kita Kristen, saudara. Ya, ketika kita hanya KTP kita yang Kristen, tapi kita tidak pernah masuk dalam pertobatan yang sungguh. Sesungguhnya Natal itu belum ada dalam kehidupanmu. Karena Natal itu Yesus lahir di hatimu, saudara. Terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang akan mengendalikan hidupmu. Karena Ia yang tahu jalan hidupmu. Kita baca ayat 23. Ayat 23, ayat 10 sampai 12. Saudara yang dikasihi Tuhan, sangat luar biasa. Saya mempersiapkan ini, saudara, hanya kurang lebih 20 menit tadi pagi. Tapi di situ ada lawatan yang luar biasa. Karena jujur, tadi malam sudah kelelahan, ya masih ada yang mau dihitung-hitung. Ya, tapi Tuhan itu baik banget. Kita mau antar Bu Winda, sudah malam nih, sudah jam 10:30. Tiba-tiba ada orang ngantar Gojek ngantar orang persis depan kontrakan kita itu. Akhirnya, "Bang, mau bawa sana nggak?" Padahal kita udah, itulah Tuhan itu gini. Tuhan tahu batas kelelahan kita, saudara. Kita udah mau antar nih. Tiba-tiba ada datang Gojek ngantar orang persis depan itu, berhenti. "Pak John, mau Winda, saya naik Gojek aja." Saudara, luar biasa cara Tuhan. Nah, oke, kita baca Ayub 23 ayat 10 sampai 12. "Karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dan sanubariku kusimpan dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya." Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 10 ini sebenarnya sudah seminggu terakhir ini terngiang-ngiang di pikiran saya. Tapi saya tidak tahu ini kemana arahannya. Tadi pagi baru ada pencerahan, saudara. Kan kita bicara emas. Tadi malam juga Ibu yang khotbah tadi malam di Natal bicara gold. Ya kan, dimurnikan. Ya, ternyata hari ini juga kita dapat gold, saudara. Sebentar, bersyukurlah yang datang pada hari ini. Mudah-mudahan cukup. Karena yang sediakan goldnya hanya 100 orang. Ya,
Kayaknya cukup ya. Ada yang jangan lihat milinya, hanya mili saudara. Tapi ini sangat luar biasa. Ya, langsung kok saya bocorin langsung sih. Ya, karena ini bicara gold saudara. Gold. Saya berpikir gini, kok ini juga nuansa gold kemarin ya. Walaupun nano-nano bajunya, tapi kan ada bicara nuansa gold. Kok apa maksudnya? Baru tadi pagi saya dapat kok ini bicara emas. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saya bilang sama Pak John, kok luar biasa tuntunan Tuhan itu bagi jemaat GGV Philadelphia. Walaupun kita jemaat yang kecil, saudara yang dikasihi Tuhan, sebulan lalu Ibu Laung telepon saya, Ibu Yuni. Ya, jadi nanti di logonya itu ada YR, itu Yuni Robert. Ya, Ibu Yuni dan Dokter Laung, itu namanya itu saudara. Bu, aku mau kasih sesuatu. Ya, nanti kalau mau lebih lanjut, aku juga nggak ngerti semua itu. Nanti ada WA di kartu itu. Ya, itulah judulnya. Saudara, kita bicara gold. Saya berpikir nuansa gold. Kok ayatnya dapat gold? Hari ini kita dapat gold. Saudara yang dikasihi Tuhan, sangat luar biasa saudara. Sangat luar biasa tuntunan Tuhan. Nah, siapa yang tahu jalan hidup saudara dan saya? Kecuali Tuhan saudara. Makanya dikatakan di sini, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudara, yang tahu jalan hidup saudara dan saya hanya Tuhan. Kenapa kita harus menyimpang ke kiri dan ke kanan? Kenapa kita punya mau-mau sendiri dengan hidup ini saudara? Saya kalau udah bicara ibadah, baca firman saudara, saya belajar untuk konsisten. Walaupun akhir-akhir ini memang karena situasi, ya saya belajar walaupun ada aja. Karena setiap pagi juga kita, ya ada mesbah, ibadah keluarga, ya, saya juga harus diisi saudara. Jadi kita bersyukur, siapa yang tahu jalan hidup kita? Dia Tuhan. Nah, kalau dia menguji saudara dan saya, berarti memang Tuhan sedang menuntun, memurnikan kita. Seperti tadi malam khotbah hamba Tuhan itu. Jadi apa yang harus kita lakukan saudara? Apa yang harus kita lakukan kalau kita tahu bahwa ia yang tahu jalan hidup kita saudara? Kenapa kita capek dalam hidup ini saudara? Kenapa capek? Kita mau mencari jalan sendiri dalam hidup ini. Tapi kalau kita melepaskan semuanya kepada Tuhan, ya, saya belajar untuk melepas. Damai sejahtera itu ada saudara. Tidur enak, ngorok, ya kan? Makan enak. Ya, sekarang kalau makan udah nggak enak, mau gimana saudara? Ya, makanya kalau kita ke dokter, apa yang ditanya? Kalau sakit fisik, bisa BAB nggak? Bisa. Bisa buang air kecil? Bisa. Terus dilihat masih sakit, periksa darah. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kerohanian kita? Dari mana tahunya saudara kalau kita nggak sehat saudara? Di dalam persekutuan dengan Tuhan, lihat pagi-pagi yang kita cari apa? Alkitab kah atau handphone? Bisa main handphone berjam-jam, tapi disuruh baca satu ayat aja susah. Bisa berjam-jam, balas-balas WA, medsos, apa semua saudara. Tapi lupa baca firman. 2 pasal sehari, numpuk, ya kan? Bisa terjadi saudara. Apalagi 5 pasal, waduh, udah banyak ketinggalan. Mari kejar lagi saudara, ya, kejar lagi, ya. Ada harta rohani. Ini bicara hidup yang kekal. Ngapain bangun pagi kami nge-host sama Bu Indah itu saudara? Apalagi saya. Kalau Bu Indah itu bagian ngerekap, ya kan? Kalau saya bagian bikin love-nya saudara. Saya ganti-ganti emosinya. Kadang love, kadang pelangi, kadang mahkota, supaya membaca tidak bosan saudara. Dan itu kami kerjakan bertahun-tahun dan sangat luar biasa saudara. Di dalam pembacaan firman Tuhan itulah harta, dan itulah untuk masa depan hidup yang kekal. Orang yang sementara aja yang diuber saudara, sementara ada yang kekal terlupakan. Jadi apa yang kita lakukan saudara? Ketika kita tahu bahwa ialah jalan, dia yang tahu jalan hidup kita, apa yang harus kita lakukan? Positive thinking dengan Tuhan.
Ketika dia menguji kita saudara, berarti kita tahu bahwa Tuhan sedang memproses saya ini. Jangan pernah menyalahkan siapapun. Gembala kok kayak gitu sih. Saudara yang dikisuhan, pendeta juga manusia, nggak ada yang sempurna. Bapak gembala kok kayak gitu sih. Saudara, coba ketika kita terima sakit dari seseorang, dari mertua, dari suami apalagi, orang Batak bilang tarpogu. Tahu tarpogu? Tanya sebelahnya. Ngebak apa? Apa sih bahasa Indonesianya Pak Anwar kalau tarpogu? Ngebatin ya? Tarpogu itu ya sampai ke hati yang paling dalam. Dia tersinggung dengan omongan suaminya. Suaminya bilang begini, jelek lu mata gendut. Itu namanya terpogu saudara. Dia sakit di dalam. Tapi mana saudara? Ya, positive thinking. Kenapa suamiku ngomong begitu? Oh berarti aku udah mengurangi makan kali saudara. Ya supaya diet, bukan mengurangi belanja. Ganti makan banyak dengan buah. Kan sama aja. Saudara, saya kok lihat buah langsung merah mata saya saudara. Di mana tukang buah saya mau borong. Karena saya pencinta buah saudara. Ya, itu dia. Positive thinking. Yang kedua, tetap mengikuti jejaknya. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Jangan menyimpang. Yang tahu jalan hidup saudara dan saya hanya Tuhan. Dia yang tahu akan masa depan kita saudara. Tanya kepada Tuhan. Ketika kita merencanakan segala sesuatu, libatkan Tuhan. Ada di Yakobus itu saudara. Ya, kita akan naikkan satu pujian. Jejakmu Tuhan. Haleluya. Semua tahu lagunya ya? Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti, sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Hari terakhir kita ibadah di tahun ini saudara, karena Ia tahu jalan hidup kita. Positive thinking dengan Tuhan. Ada amin. Yang kedua, tetap mengikuti jejaknya. Ingatlah pujian ini saudara. Jejakmu Tuhan. Yang ketiga, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Ketika kita mengikuti jejaknya, kita menuruti jalannya. Jalanmu tak terselami. Tadi pagi saudara begitu mengalir aja seperti itu. Haleluya. Jalanmu tak terselami. Kurang. Haleluya. Oleh setiap hati kami, namun
kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Luar biasa saudara, di akhir tahun ini kita bersyukur bahwa kakiku tetap mengikuti jejak-Mu. Yang ketiga, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Yang keempat, ya, 1, 2, 3. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, ada sangat yang luar biasa saudara. Ya, firman itu kekuatan pelita di dalam firman-Mu, pelita bagi kakiku. Saudara, perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Saudara, firman Tuhan itu yang saya katakan tadi. Jangan sayangkan waktumu untuk baca firman. Ketika kita menghadapi berbagai persoalan hidup, firman yang pernah kita baca itulah yang menjadi kekuatan kita. Contoh, ketika kita dalam permasalahan yang berat, tadi dikatakan sama WM, pernah kekurangan nggak di tahun 2022? Ya pernah. Ya kenapa? Ya karena kita tidak menjadikan Dia menjadi gembala kita. Ada amin? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sampai situ aja. Saudara, sangat luar biasa firman Tuhan itu. Makanya dikatakan perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Firman Tuhan yang kita baca setiap hari ini buku ajaib yang tidak pernah usang. Ketika saya bertobat menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat 6 Oktober 91, itulah yang merubah hidup saya. Itulah Natal yang sebenarnya, ketika Yesus lahir di hatimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, masa lalu biarlah masa lalu. Ya, jangan ngedangdut ya. Saudara, haleluya. Adakah Natal itu benar-benar kita alami? Ya, ini yang kita dapatkan dari ayat ini pada pagi hari ini. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dan dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Ini hanya 3 ayat saudara. Menjalankan ini sangat susah. Jejak-Mu Tuhan, jalan-Mu tak terselami. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, orang bilang gini, tahun 2023 gelap. Saudara, ada firman Tuhan. Kita pegang firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Berarti itu yang kita pegang masuk di tahun 2023 Bapak Ibu. Ada amin? Itu yang kita pegang saudara. Kita dengar omongan kiri kanan saudara, tapi saya percaya saudara, apapun itu memang kita dengar itu bukan kabar kaleng-kaleng katanya. Benar juga. Ya. Memang saat ini saya dengar kemarin Indonesia masuk dalam 5 negara yang masih aman. Iya kan? Wih, luar biasa. Negara-negara dikuasa sudah mulai gitu. Tapi Indonesia masih masuk dalam 5 besar, saudara. Aman. Siapa yang membuat itu supaya tetap aman? Tugas kita, tugas saudara dan saya, kita berdoa terus, berlutut di hadapan Tuhan. Jangan merasa karena kita sudah aman, wah aman kata Wida, berarti enak aja. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah, jangan sampai nanti masuk ke zona tidak. Bukan dalam hati kita itu bersenang-senang. Saya merasakan, saya baca tadi pagi juga, ada beberapa perusahaan yang akan gulung tikar katanya dalam waktu dekat. Tahu perusahaan apa itu? Wih, saya pikir. Tapi kembali ke firman Tuhan, saudara. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita butuh firman? Itulah yang menguatkan kita.
Percaya nggak? Ketika orang dalam kedukaan, apapun omongan orang, saudara, kadang dia tidak mau dengar. Tapi ketika firman yang pernah dia baca, ya, firman yang pernah dia baca itu Tuhan, ini dari memori kita. Kenapa di Tunas Remaja, saudara? Seminggu itu 3 ayat, saudara. Lancar semua menghafal. Saya pikir begini, walaupun mereka main gadget, ya udahlah, saya masukkan firman itu ke memori mereka, supaya ketika mereka itu masuk, karena kan masih muda, jadi itu masuk di memori mereka. Kadang kita yang udah orang tua, yang udah lansia, saudara, mau masukkan itu udah agak sulit, ya. Umur-umur 40-an, 50-an, logikanya yang bermain. Apa pula ini firman Tuhan ini? Udah dibilang susah zaman sekarang, kok firman Tuhan kayaknya bertolak belakang. Ya bertolak belakang, karena kita tidak hidup di dalam Dia. Kalau kita hidup dalam roh, saudara, sangat luar biasa, kita responi. Makanya saya katakan tadi, di ayat 10 itu, positif dengan Tuhan, karena Ia yang tahu jalan hidup kita. Ikuti jejaknya, ikuti jalannya. Walaupun kadang gini, tapi kayaknya tidak seperti itu deh hari gini gitu. Nah itu dia. Di situ kita perlu berdoa, saudara. Perlu tuntunan Tuhan yang sangat luar biasa di dalam hidup kita. Iya, bukan dalam arti kita ini enak-enak aja, saudara. Banyak tantangan, banyak cobaan ya yang kita hadapi. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku ya kusimpan ucapan mulutnya. Jadi itu yang kita renungkan pada saat-saat seperti ini, saudara. Kita sedang melakukan proyek ilahi, saudara. Ya, kalau proyek dunia kita bisa lakukan, kenapa proyek ilahi tidak? Sementara dunia itu sementara, ya. Kayak kemarin dibilang, emang bisa bawa sepeda katanya ke peti mati? Gak bisa, ya kan? Bisa mau mas kita ber di situ? Gak bisa, saudara. Tapi apa perbuatan kita? Apa yang bisa kita bawa ketika kita datang kepada Tuhan, saudara? Makanya pada pagi hari ini yang menjadi bahan perenungan bagi kita, saudara. Iya, dari mana kita tahu kita manusia lama atau manusia baru? Buka Kolose 3 sebagai ayat penutup, saudara. Ya, kita akan bagi-bagi goal. Kolose 3 ayat 5. Saya akan bacakan, Bapak Ibu nyimak. Ya, di sini kita tahu bahwa kita di mana ini? Ada di mana saya sekarang ini? Kolose 3 ayat 5 sampai 17. Manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu. Semuanya ini yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani, orang Yahudi, orang bersunat dan orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah kasih, belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah orang yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur orang yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu.
Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara nanti baca lagi di rumah, ternyata saya masih dendam, ternyata saya masih geram, ternyata kalau saya marah sama istri saya, bodat gitu kan, iya kan, monyet gitu kan. Ya, kalau kita bilang bodat sama anak berarti kau bapaknya bodat, ya kan? Kalau bilang monyet sama anak berarti kau mamanya monyet, ya. Kalau bilang babi sama sama suaminya berarti kau istrinya ya, itu aja saudara. Jadi itu akan berbalik kepada kita apa yang kita perkatakan. Ada kata-kata kotor, manusia baru, inilah ciri-ciri kita. Saya pun masih belajar saudara. Saya baca tadi pagi, masih banyak, tapi mari kita belajar. Ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati kita semua. Ya, puji Tuhan. Tolong Ibu Ning bagi. Itu saya ada WA di situ, bagi satu orang satu. Saudara, itu memang saya tanya Ibu Yuni, ini memang benar-benar emas. Itu ada satu titik di situ, itu logam mulia saudara, cuma nilai 0,0,1 mili. Dan itu ada harganya. Nanti suatu saat beliau akan ke sini, menerangkan. Itu ada titik di tengah, itu emas. Makanya saya berpikir kenapa Ibu Yuni juga kasih itu ke kita. Ya, saya berpikir saudara sangat luar biasa. Jadi ada YR di situ, itu Yuni Robert, ya, Ibu Lawung dunia ini. Saudara dikasih Tuhan, itu, ya. Saya nanti kalau mau tahu harganya tanya, ada WA-nya Ibu, anaknya Ibu Yuni di situ, Gaby. Iya. Ya, jadi nanti berikutnya yang habis pikir saudara, dan di situ dia tulis GGP Philadelphia. Saya berpikir, jadi ketika dia menelpon saya, maksudnya apa sih Bu gitu? Ini katanya. Nah itu dibagi saudara, ya. Puji Tuhan, itu bentuknya banyak. Jadi bisa juga pesan ke beliau mau custom ulang tahun. Ya, itu ada harganya. Bisa katanya diuangkan. Nanti lah Ibu itu yang cerita, saya kurang paham karena beliau sekarang ada di Magelang. Tadinya kalau beliau di Jakarta berusaha untuk datang, ya, untuk menerangkan. Jadi itu benar-benar logam mulia. Yuk, yang di luar masuk ke dalam biar dapat. Yang tidak datang, yang tidak di dalam, yang di luar masuk semua. Haleluya. Haleluya. Kalau cukup sama anak-anak juga dikasih aja. Haleluya. Bersyukur Bapak Ibu yang datang hari ini. Cukup dibagi aja semua, itu ada 100. Kayaknya cukup ya. Jangan dibuang, itu emas. Ada goldnya di situ. Bukan kayak kartu-kartu terus dimain-mainin dibuang. Haleluya. Kalau cukup dibagi. Yang dewasa udah dapat semua. Itu Ibu Tere belum? Ini yang di sini.
biasanya di kartu itu ada WA-nya. Ini maksudnya apa sih? Gitu, tanya. Ya, intinya seperti itu. Ada di situ Philadelphia ditulis, ya kenang-kenangan dari Philadelphia. Ibu Ning mana? Nanti Ibu Ning masuk ke dalam. Ya, beliau juga memberikan, tapi hanya 2, hanya untuk Bapak Gembala dan Ibu Ning. Saudara, ini lebih gede emasnya. Ini emasnya besar, saya tidak tahu berapa. Sini mah, ke sini. Nah, ya. Terima kasih Bu Yuni yang sudah memberikan ini. Ya, jadi ini. Sini, sini. Sini saya dapat dari apanya? Proses ini. Ya, ini ada nih masnya. Ini lebih besar dia di sini nih, sama di sini. Saya nggak ngerti bagaimana menerangkan, tapi ini contohnya. Dan ini memang untuk Merry Christmas dikasih hanya 2, ya. Pak John boleh maju ke depan biar saya serahkan ini. Ini nggak tahu berapa mili nih, mungkin lebih besar. Iya. Ini jadi YR itu Yuni Robert, ya. Kuning sini. Ya, ini nama saya di sini ada ini. Ini ada nama saya di sini tulis. Jadi ini kenang-kenangan dari Pak Robert, Dr. Robert sama Ibu Yuni untuk suasana Natal, untuk apa namanya? Souvenir Natal. Ya, terima kasih Pak Robert, Pak Dokter sama Ibu Yuni. Tuhan memberkati. Ya, ini ada 2 dikasih sama. Soalnya yang tahunya mereka Pak John yang bawa firman, Ibu Ning yang WR. Iya, ya, ini juga sama. Ini masnya nih, ini mas, ini. Dan itu mas, benar kan saudara? Ini bukan mas-masan ya, bukan mas Jawa tapi mas benaran. Iya, haleluya. Kita berdoa. Nanti ke depan lihat WA yang di baliknya itu. Iya, foto dulu, foto. Yes. Oke. Saudara, Terima kasih Bu Yuni dan Dr. Laung. Tuhan Yesus memberkati. Oke. ya, kita tidak tahu. Udah habis customnya, Pi? Pi? Itu masih, udah habis? Hah? Saya serahkan sama, Iya. tanya sama Jen. Oh, tinggal 2 di situ. Ya. Iya, kasih mamanya aja. Pastikan semua sudah dapat ya. Aceh belum ya? Aceh belum. Ini masih ada di saya. Saya. Iya, puji Tuhan. Kartunya disimpan. Ya. Ya, puji nama Tuhan. Itulah yang diberikan dari Bu Yuni, diberikan ke jemaat GGP Philadelphia. Saudara, sangat luar biasa. Itu yang saya katakan, walaupun gereja kita ini kecil, saudara, kekuatan kita tidak seberapa. Tetaplah kita bangun doa, baca firman Tuhan. Ya, tetap positive thinking dengan Tuhan. Ya, Tuhan Yesus berkati kita semua, kita berdoa. Haleluya. Namun sebelumnya kita mau naikkan satu pujian. Haleluya Yesus Tuhan. Pemusik boleh maju ke depan semua. Firman-Mu berkata. Ya, saudara, kita tidak tahu semua apa maksud Tuhan memberikan ini kepada kita. Dan kenapa juga Ibu Yuni tergerak memberikan ini kepada kita. Berarti ada maksud Tuhan. Kita siap dalam proses pemurnian. Haleluya. Simpan itu saudara. Jadi ketika kita
ingatlah bahwa Tuhan sedang memberikan, sedang membentuk kita supaya kita timbul seperti emas. Ternyata ke situ saudara. Makanya Ayub 23 tetap terngiang-ngiang. Saya tidak paham. Tapi ketika tadi pagi baru Tuhan kasih pencerahan. Ini loh anakku, ketika jemaat GGP diuji saudara, ingatlah tetap positif thinking sama Tuhan. Ada amin? Oke, firman-Mu berkata kau besertaku. Haleluya. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi.
bersyukur pada pagi hari ini jika kita boleh datang. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Sekalipun hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan, namun biarlah Roh Kudus-Mu menerangi hati kami semua yang ada dalam ruangan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami responi firman-Mu. Kami siap menghadapi apapun bersama dengan Tuhan, karena hanya Engkau yang tahu jalan hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah kami terus positif thinking kepada Tuhan, mengikuti jejak-Mu, mengikuti jalan-Mu, dan firman-Mu tetap menjadi pegangan di dalam hidup kami menghadapi badai sebesar apapun. Terima kasih Yesus, terpuji termulialah Engkau. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nanti sesudah ibadah, jangan pulang, kita foto bersama untuk ucapin selamat Natal ya. Seperti kemarin kan ulang tahun. Nanti Natal.